wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Anggraini dengan NIM 2510223009. Saya merupakan mahasiswa Universitas Andalas di Prodi Sosial Ekonomi dan Bisnis Fakultas Pertanian. Di sini saya akan membahas atau menceritakan krisis identitas nasional di Indonesia. Krisis identitas nasional di Indonesia menjadi masalah yang serius. Bangsa Indonesia yang seharusnya memiliki ciri khas dan jati diri sendiri semakin terkikis karena pengaruh dari budaya asing maupun perkembangan zaman. Rakyat Indonesia semakin tidak bangga dengan bangsanya sendiri. Menurunnya rasa cinta tanah air, masyarakat cenderung mengabaikan budaya asli dan menerapkan budaya asing. Masyarakat menganggap bahwa budaya asing lebih modern dan budaya asli kuno. Nah, jadi menurut para ahli yaitu Kailan pada tahun 2007 bahwa identitas nasional pada hakikat adalah memfasilitasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa. Dengan ciri khas dan dengan ciri-ciri khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Yang bisa kita lakukan yang pertama yaitu kesadaran pada generasi muda bahwa kita merupakan warga negara Indonesia yang perlu dijaga dan memperkaya. Yang kedua yaitu bangga. Dengan adanya rasa bangga, diharapkan identitas nasional akan selalu tinggi. Yang ketiga yaitu kritis, yang dimana dengan adanya globalisasi, tentu budaya dari luar hadir ke Indonesia dan mudah masuk ke dalam hidup. Disinilah sifat kritis akan berperan sebagai tameng dalam menyeleksi budaya yang masuk. Diharapkan sikap ini generasi muda tidak memandang sebelah mata identitas nasional. Dan ada saya mendengar atau melihat informasi bahwa ada kasus yang menarik bagi saya seperti Pulau Ambalat di Indonesia. Pulau Ambalat merupakan suatu pulau yang ada di perairan Laut Sulawesi. Pulau Ambalat merupakan pulau yang kaya, bukan karena kekayaan alam, kekayaan laut, dan karena pulau ini memiliki pertambangan minyak. Pulau ini terdiri dari dua, yaitu Blok Ambalat Timur dan Blok Ambalat Barat, yang masing-masing diberikan konsesi untuk eksplorasi oleh berbagai pemerintah Indonesia. Nah, pada kasus ini dimulai pada tahun 2002 ketika Indonesia memberikan konsesi eksplorasi minyak pada perusahaan Eni dan Unickel di Blok Ambalat Barat. Namun, pada tahun 2005, Malaysia juga memberikan konsesi untuk wilayah yang sama kepada perusahaan minyak Shell dan memicu ketegangan diplomatik dan militer di antara dua negara. Di sini juga menambahkan ketegangan tersebut beberapa insiden militer terjadi di perairan Ambalat yang semakin menegangkan. Konflik di mana kapal patroli dari Indonesia dan Malaysia saling menghadapan. Saya dengar-dengar bahwa isu pulau ini belum selesai. Maka dari itu kita harus peka akan terancamnya identitas kita. Mungkin kalau Pulau Ambalat itu lebih mudah didefinifikasikan, namun diwestinisasi di mana kita pelan-pelan berubah, yang dimana ini tidak dikenal karena kita merasa hanya mengikuti zaman. Mengapa tidak mengikuti wilayah Western? Padahal itu juga merupakan suatu bentuk penghapuskan identitas. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita bisa mengenal terlebih dahulu identitas kita,
pulau kita, budaya kita. Indonesia tuh Indonesia, yang dimana kita harus pelajari, pahami, dan melestarikan budaya kita. Dan ada juga krisis identitas nasional dalam makna Indonesia, yang dimana Indonesia memiliki makna yang sangat mendalam. Yang pertama yaitu kesatuan dalam keberagaman. Indonesia bukan bangsa tunggal, tetapi persatuan dari satu suku, bahasa, dan budaya. Kedua yaitu proyek politik masa depan Indonesia dibentuk bukan karena satu etnis, tetapi karena keinginan bangsa untuk hidup sebagai satu bangsa. Yang ketiga yaitu kebebasan dari kolonialisme. Identitas Indonesia awalnya adalah identitas pahlawan, dan kebebasan keempat yaitu nilai moral Pancasila sebagai fondasi etika, sosial, dan politik bangsa. Nah, mengapa terjadi krisis makna Indonesia? Ya, karena makna Indonesia makin kabur bagi generasi muda. Banyak anak muda sulit menjawab apa artinya menjawab orang Indonesia, karena pendidikan sejarah lebih menekankan hafalan daripada pemaknaan. Maka dari itu, perbaiki nilai Indonesia tidak hadir kuat di ruang digital. Yang kedua yaitu Indonesia kalah oleh identitas lain. Bagi sebagian orang, identitas agama, identitas suku, identitas politik, dan identitas gaya hidup sosial, yang dimana lebih kuat daripada identitas sebagai bangsa. Ini membuat Indonesia tidak dimiliki oleh bersama. Nah, jadi makna logo dan simbol Indonesia itu berpengaruh terhadap identitas nasional, yang dimana identitas nasional tidak hanya berupa makna tetapi juga simbol atau visual. Simbol ini adalah logo jati diri bangsa. Yang pertama itu seperti Garuda Pancasila, yang dimana Garuda yang artinya adalah kekuatan dan kejayaan. Yang perisalnya yaitu perlindungan negara, dan ada 5 sila yaitu nilai moral yang menyatukan bangsa, dan yang memiliki cakar yaitu Bhinneka Tunggal Ika, persatuan Bhinneka Tunggal Ika dalam mempersatukan keberagaman. Nah, krisis yang terjadi yaitu Pancasila sering jadi alat politik, bukan nilai bersama. Yang kedua yaitu banyak warga yang tidak memahami makna secara utuh. Yang ketiga yaitu simbol negara kehilangan karisma karena selalu sering dipakai hanya sebagai formalitas bukan makna, yang dimana Garuda dipasang tetapi tidak dipahami. Yang kedua yaitu upacara dilakukan tetapi tidak dihayati. Yang kedua yaitu simbol dipolitasi, yang dimana simbol nasional digunakan untuk membentuk kepentingan kelompok, menyerang kelompok lain, menunjukkan siapa yang dianggap lebih Indonesia. Nah, yang ketiga seperti makna Indonesia terpecah, yang dimana tidak ada lagi satu makna bersama tentang kebebasan dari kolonialisme. Identitas Indonesia awalnya adalah identitas pahlawan dan kebebasan. Yang keempat, bagi yang lain berarti etnis, yang lain lagi berarti gaya hidup barat. Yang keempat, seperti simbol tidak hidup dalam perilaku, yang dimana itu seperti gotong royong, toleransi, kejujuran, dan persatuan. Indonesia bagi sebagian orang berarti agama, bagi yang sering tidak terlihat dalam praktik sosial. Nah, dapat kita simpulkan bahwa krisis identitas nasional di Indonesia terjadi ketika makna Indonesia dan simbol-simbolnya tidak lagi menjadi pengalaman emosional bersama. Sebab simbol seperti Garuda, merah putih, dan moto Bhinneka Tunggal Ika masih ada, tetapi tidak lagi menginspirasikan perilaku, sering dipolitasi, dan
tidak menjadi identitas yang hidup. Maka makna Indonesia harus hidup kembali, bukan hanya diajarkan, tetapi dipahami dan dilaksanakan. She been my queen since we were 16. We want the same things, we dream the same dreams, alright. Gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Spread their racks on new chain. Chill. My bitch love do cocaine. Ooh. I fuck a bitch, I forgot name. Chill. I can't vibe in the weather rain. Sudah nggak jadi rahasia lagi, banyak yang suka K-pop, baik yang jelas-jelas suka atau diam-diam suka. Penggemar K-pop ada di seluruh penjuru negeri dan tidak hanya di usia tertentu aja loh. Selain lagu yang banyak dinikmati, pecinta Korea juga banyak yang mengoleksi merchandise dari harga ratusan ribu hingga jutaan. Wow, menarik ya. Lumayan fanatik juga ternyata. Meski kelihatan boros, menurut pengamat ekonomi sekaligus dosen BINUS University, Dodi Aryevianto, tren iklan K-pop di Indonesia mendorong daya beli masyarakat Indonesia, terutama kalangan milenial. Apabila daya tarik pembeli meningkat, secara otomatis juga meningkatkan penjualan, yang artinya tidak menutup kemungkinan investasi asing juga akan masuk ke Indonesia. Wow, efek domino ya. Hal ini tentu akan berdampak kepada terciptanya lebih banyak lapangan pekerjaan dan terwujudnya pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, banyak fans K-pop yang mengidolakan para idolnya saat militan, sampai-sampai ada yang bantu menyumbang di kala ada bencana. Sifat militan ini sangat memudahkan untuk setiap perusahaan atau bisnis UMKM untuk menjalin kerja sama sponsorship atau menjadikan idola mereka brand ambassador produk mereka. Wah, ternyata bermanfaat di sektor ekonomi ya. Korean Wave ini menurut kalian gimana? They all are crazy about K-pop. Nah, dari beberapa video yang di atas bahwa generasi muda pada saat ini itu lebih menyukai K-pop daripada yang lain. Ada beberapa hal yang menyebabkan atau mengancam identitas nasional, salah satunya yaitu globalisasi. Nah, arus globalisasi yang sangat pesat dapat mempengaruhi identitas nasional dan berpotensi membuat merosotnya nilai-nilai budaya asli bangsa Indonesia. Salah satu contohnya adalah berpengaruh budaya dari luar, seperti yang dapat kita lihat yaitu demam K-pop. Saat ini menguasai hampir di seluruh dunia, begitu pula dengan Indonesia. Tak sedikit yang menyukai K-pop, bahkan anak zaman sekarang banyak yang menyukai K-pop. Memang patut untuk dikhawatirkan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan identitas nasional yaitu yang pertama yaitu mengembangkan nasionalisme, yang dimana kita harus menggunakan barang dan produk dalam negeri seperti barang lokal. Hal ini dapat menambahkan rasa cinta tanah air.
dan menghargai perjuangan para pahlawan dengan membaca sejarah dan mengenakan jasa mereka. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan selanjutnya berprestasi dalam semua bidang. Hal ini dapat menambah rasa bangga dan sikap rela berkorban demi bangsa. Yang kedua yaitu pendidikan. Pendidikan adalah pembentukan dan mempertahankan jati diri atau identitas bangsa. Peran pendidikan sangat penting dan efektif untuk menumbuhkan rasa memiliki dan keinginan untuk mengembangkan kekayaan nasional dari masing-masing budaya lokal. Yang ketiga yaitu pelestarian budaya. Yang dimana kita harus mengetahui seluruh budaya yang kita miliki. Yang kedua yaitu melakukan seluruh macam bentuk dari kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan. Yang ketiga yaitu selalu bergabung ke dalam sebuah komunikasi yang berhubungan dengan kebudayaan. Yang keempat yaitu mengajarkan kebudayaan yang kita ketahui. Kelima yaitu tidak terpengaruh dari seluruh budaya yang berasal dari asing. Yang keempat yaitu bela negara, yang dimana zaman sekarang setiap orang dapat melakukan bela negara sesuai dengan profesi masing-masing. Contohnya yaitu seperti dokter. Contohnya seperti seorang dokter menekuni profesinya dengan sungguh-sungguh, sehingga dia menjadi dokter yang handal di dalam negeri maupun di luar. Contoh kedua yaitu siswa belajar dengan rajin, lalu mengikuti perlombaan di tingkat internasional dan mendapatkan juara. Nah, jadi kita sebagai generasi penerus bangsa harus tetap menjunjung tinggi nilai luhur Pancasila dan tidak melupakan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kesimpulannya, jadi kita sebagai generasi penerus bangsa harus tetap menjunjung tinggi nilai luhur. Nah, dapat kita simpulkan, jadi kita sebagai penerus bangsa harus tetap menjunjung tinggi nilai luhur Pancasila dan tidak melupakan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, jadi kita sebagai generasi penerus bangsa tetap menjunjung tinggi nilai luhur Pancasila dan tidak melupakan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Bersama air mata kau menemani ku berlari, anakku untuk menggapai hati, kau saksi. Indonesia adalah negara kepulauan dengan kekayaan alam yang melimpah. Ada berbagai suku bangsa di dalamnya yang melahirkan adat dan budaya yang membuat kekayaan Nusantara tiada tandingannya. Ragam budaya yang masih terjaga mampu memukau mata dunia. Indonesia menyimpan segala pesona mulai dari alam, budaya, suku, dan adat istiadatnya, serta telah menjadi identitas tanah air yang tidak dapat dipungkiri. Warisan yang diturunkan secara turun-temurun bukan sekedar tutur belaka. Indonesia merupakan salah satu negara yang penuh dengan keindahan. Keindahan alam yang berkualitas tinggi, membangun keunikan dan keunggulan. Indonesia memiliki pelestarian alam yang membawamu terjun ke dunia fantasi. Air laut yang penuh keindahan,
membawakan suasana hatimu menjadi lebih tenang. Benahi dirimu dengan keunikanmu. Mari bersama wujudkan mimpimu, lestarikan hidupmu, bangkitkan Indonesiaku. Nah, mungkin itulah yang dapat saya berikan tentang krisis identitas nasional. Maaf apabila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.